Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya aplikasi pembelajaran online sudah tersedia di sekolah kita. Bekerja sama dengan Mitra Data Digital, kita sudah bisa menggunakannya mulai hari Senin yang akan datang. Bapak Ibu, setidaknya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada tutorial kali ini, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengisi jurnal pembelajaran, kemudian upload materi, membuat tugas, kemudian upload materi yang berupa video kita di YouTube, kemudian mengecek hasil atau tugas peserta didik dan mengisi absensi. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita buka browser. Di sini Bapak Ibu bisa mengetikkan smkmuhi.mitradata-digital.com. Nah, seperti ini ya, smkmuhi.mitradata-digital.com. Kemudian kita enter. Selanjutnya akan diarahkan ke halaman login seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada username dan password. Username bisa kita isi dengan menggunakan kode guru kita. Misalnya kalau saya kodenya 02, maka saya masukkan 02. Tapi di depannya ditambahkan angka 70 ya. Siapapun Bapak Ibu bisa menggunakan kode misalnya 7025 misalnya. Untuk Bapak Ibu guru yang kodenya 25. Misalnya Bapak Ibu yang kodenya 33, maka masukkan kode guru 7033. Contoh lagi, misalnya Bapak Ibu guru dengan kode 10 misalnya ya, berarti 7040. Nah, contohnya seperti itu. Nah, saya menggunakan 7002. Passwordnya 1234. Nanti Bapak Ibu bisa merubahnya ya. Kemudian sign in. Nah, di sini kita disuguhi tampilan dashboard seperti ini ya. Di sini ada absensi siswa, bahan dan tugas, modul via YouTube, kemudian kuis atau ujian online ya yang berisi soal objektif dan subjektif itu. Kemudian forum diskusi, kita bisa diskusi dengan anak-anak di sini ya. Kemudian kompetensi dasar, jurnal, rekap absensi siswa, notifikasi dan dokumentasi. Nah, yang kita lakukan pertama adalah mengisi jurnal ya. Bapak Ibu, di sini jurnal KBM sudah muncul menunya. Kita bisa pilih Bapak Ibu semester ganjil tahun 2021-2022. Kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan jurnalnya. Misalnya di sini kelas 10 multimedia 1, kita lihat jurnalnya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan jurnal. Nah, di sini selanjutnya kita masukkan materinya. Misalnya konsep dasar misalnya seperti itu ya. Nah, jangan lupa jam masuknya kita cek apakah sudah betul ya, tanggalnya apakah juga sudah betul. Nah, ini ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, itu cara untuk menambahkan jurnal. Setelah jurnal terisi, maka Bapak Ibu akan menerima notifikasi melalui WA bahwa Bapak Ibu sudah mengisi jurnal. Jadi kalimatnya dalam WA itu diberitahukan kepada nama guru ya, jurnal KBM mata pelajaran SIMDIK kelas 10 multimedia 1 hari ini adalah konsep dasar dan simulasi dan seterusnya begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu contoh lagi setelah mengisi jurnal adalah upload materi. Di sini kita bisa masuk ke menu bahan dan tugas Bapak Ibu ya. Bahan dan tugas, saya pilih kelas 10 multimedia 1. Kita tampilkan
Di sini masih 0 record ya, belum ada bahan atau materi yang saya upload sama sekali. Kita bisa menambahkan di sini, tambahkan data. Kategorinya adalah bahan, nama filenya adalah materi simulasi dan komunikasi digital. Nah, silahkan nama filenya Bapak Ibu isi sesuai dengan nama materi Bapak Ibu ya. Kemudian cari file bahan atau tugas. Kita klik di sini. Oh ya, di bawahnya ada file tidak boleh melebihi 2 MB. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, walaupun file Bapak Ibu lebih dari 2 MB ukurannya, Bapak Ibu tetap bisa menguploadnya ya. Ini tidak berlaku. Kita cari filenya. Kita cari dulu ya. Di sini materi sudah saya pilih, kemudian kita pilih open. Nah, penting Bapak Ibu untuk diperhatikan bahwa waktu mulainya jam berapa kita harus tentukan. Misalnya jam 7.00 ya. Kemudian waktu selesainya misalnya jam 13.00. Misalnya seperti itu ya. Keterangan bisa Bapak Ibu isi keterangan di sini, silahkan bebas ya. Misalnya berupa petunjuk atau apa begitu ya, keterangan yang menyertai file ini ya. Kemudian kalau sudah selesai, nah setelah kita tambahkan, maka peserta didik dari kelas yang saya pilih tadi, kelas 10 MM1, akan menerima notifikasi melalui WhatsApp bahwa mata pelajaran simulasi digital materinya sudah di-upload, berlaku sampai tanggal sekian, jam sekian. Nanti akan muncul seperti itu. Kita tambahkan ya. Nah, ini proses sudah selesai. Dan otomatis peserta didik kita kelas 10 multimedia 1 akan menerima notifikasi atau pemberitahuan yang berbunyi diberitahukan kepada peserta didik bernama siapa begitu ya. Materi simulasi dan komunikasi digital kelas 10 multimedia 1 hari ini tanggal sekian, jam sekian adalah konsep dasar simulasi dan komunikasi digital. Nah, seperti itu bunyinya yang terkirim kepada peserta didik. Sifatnya memberitahu peserta didik ya. Kemudian bagaimana jika materi untuk semua kelas ini sama? Seperti saya ini 5 kelas ini sama. Apakah saya harus upload satu persatu? Iya, kalau cuma ngajar sekelas. Kalau ngajar 10 kelas, kelas 10 semuanya misalnya begitu, maka ini sesuatu yang sangat menyulitkan. Bapak Ibu bisa melakukan duplikasi materi ini untuk kelas-kelas yang lain. Misalnya kita tampilkan tadi yang sudah di record ya, satu materi. Sekarang kita duplikasi. Di sini ada menu namanya copy bahan dan tugas. Kita bisa copy saja. Di sini Bapak Ibu bisa memilih kelas mana yang akan mendapatkan materi yang sama. Kalau tadi MM1, sekarang saya coba MM2. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy. Selesai. Berarti 2 kelas tadi sudah menerima materi, yaitu MM1 dan MM2. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh ya, mohon disampaikan kepada peserta didiknya jika hari ini Sabtu kelas 10 MM1 dan MM2 menerima notifikasi, tolong disampaikan, diabaikan dulu ya, karena ini masih uji coba, masih percobaan. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian setelah berhasil mengirim tugas berupa file, sekarang kita akan coba, barangkali Bapak Ibu juga punya materi yang sudah direkam menggunakan video dan sudah diupload ke YouTube. Nah, di sini ada modul via YouTube Bapak Ibu. Kita bisa menguploadnya materi-materi yang ada di video. Sekarang kita lihat di sini, misalnya bisnis daring dan pemasaran. Kita coba tampilkan ya, kan masih kosong di sini. Kita bisa tambahkan data.
Kita pilih materi, kategorinya adalah bahan, nama modulnya adalah konsep dasar simulasi dan komunikasi digital, misalnya begitu. Di sini kita bisa memasukkan ya kode HTML video kita di YouTube. Caranya kita bisa membuka video kita di YouTube ya. Ini adalah salah satu contoh video saya yang sudah saya upload di YouTube. Kita bisa saya stop saja. Kita stop saja. Kita bisa mengambil kode HTML-nya di sini. Kita pilih share ya. Kemudian pilih di sini embed. Kemudian kita copy saja di sini. Setelah copy, kita kembali lagi ke sini, Bapak Ibu. Di sini kita paste. Ya, jadi seperti ini. Kita paste ya. Jangan lupa waktu mulainya diatur. Jam 7 misalnya sampai jam 13 misalnya. Ya, paling siang mengumpulkan tugasnya jam 13. Keterangannya kita beri keterangan sama dengan nama modulnya itu ya. Kemudian kita tambahkan di sini. Setelah kita klik tambahkan, maka siswa akan menerima notifikasi berupa WA bahwa modul ini sudah disiapkan di aplikasi Mitra Data Digital. Kalau Bapak Ibu kesulitan bisa melihat di sini, Bapak Ibu ya. Ini adalah tutorial bagaimana cara mengambil kode HTML-nya tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya. Kita kembali, kita klik di sini. Kita bisa melihat video kita sudah tampil di sini. Dan anak-anak bisa mengikuti materi dengan mengeklik ini. Apa sih yang harus dilakukan supaya... Nah, itu ya. Oke, kembali lagi. Setelah memasukkan materi di YouTube selesai, sekarang kita bisa mengecek tugas peserta didik di sini, Bapak Ibu. Kita cek tugasnya apakah peserta didik kita sudah mendownload materi. Kita tampilkan ya. Status downloadnya kita lihat. Nah, ini sudah di-download ya, sudah di-download. Beberapa anak sudah mendownload ya, yang lain belum. Kita nanti akan mengetahui di situ, Bapak Ibu ya, apakah Agisna Ananda Fatika ini sudah download atau belum ya. Tolong diberitahukan untuk wali kelasnya ya. Multimedia 1 ini masih uji coba yang hari Sabtu ini. Kemudian, nah setelah Bapak Ibu selesai menambahkan bahan atau materi ajar, selanjutnya Bapak Ibu bisa membuat tugas di sini. Kita tampilkan ya. Kita buat lagi data berupa tugas. Tugasnya kita, file tugasnya kita tulis. Jangan lupa jamnya dirubah jam 7 sampai jam 8 misalnya. Kalau tadi yang awal saya buat jam 13 ya. Kemudian kita tulis keterangannya. Nah, keterangan tugasnya kita tulis di sini ya. Kemudian kita tambahkan. Nah, setelah itu kita tunggu. Tugas bisa kita lihat ya. Hasilnya sudah selesai. Nah, selanjutnya kita bisa ngecek tugas peserta didik, Bapak Ibu ya. Kita bisa ngecek tugas peserta didik. Kita bisa masuk ke menu ini, bahan dan tugas. Nah, di sini kita bisa tampilkan tugas ya. Tugas di sini kita lihat jawaban tugas. Kita bisa melihat peserta didik yang sudah mengirim. Ini misalnya ya, kan belum dikirim tugasnya. Nanti kalau anak-anak sudah mengirimkan tugasnya, di sini akan muncul sudah dikirim gitu. Kalau ini kan belum. Di sini nanti akan muncul siapa saja yang sudah mengirimkan tugas. Kita tandai ya. Kita
tadi kan memberi waktu sampai jam 13. Monggo Bapak Ibu bisa mengatur waktunya sampai jam berapa sesuai dengan jadwal Bapak Ibu. Nah, setelah ngecek tugas selesai, selanjutnya kita bisa mengisi absensi Bapak Ibu ya. Di sini absensinya kita pilih, di sini tahun pelajarannya. Di sini nanti kalau sesuai dengan jadwal Bapak Ibu akan muncul nama-nama peserta didik. Kita tinggal memilih beberapa anak yang alpa saja misalnya ya. Kita pilih alpa, kemudian kita pilih sakit, beberapa anak saja. Misalnya satu kelas ada satu anak yang alpa, kita pilih namanya, kita beri keterangan alpa, kemudian selesai. Ketika kita klik selesai itu, maka sistem akan mengirim pesan melalui WA ke orang tua. Makanya hati-hati jangan sampai salah dalam mengisi absen siswa ini Bapak Ibu ya, karena itu harus betul-betul valid. Hasilnya akan terkirim kepada orang tua siswa. Gitu. Baik Bapak Ibu, itu tadi mulai dari mengisi jurnal, upload materi, membuat tugas, ngecek tugas peserta didik dan mengisi absensi. Bapak Ibu sudah bisa, tentunya silahkan ini digunakan. Kemudian oh ya, ada yang lupa, bagaimana cara mengganti profil supaya anak-anak tahu foto gurunya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, di sini, kemudian view profile. Nah, di sini kita bisa melakukan edit. Kita edit di sini. Kemudian kita bisa melakukan perubahan-perubahan dengan mengupload foto misalnya ya, ganti foto di sini. Kita browse, kemudian kita cari foto kita yang terbaik tentunya ya. Silahkan nanti diupload, kemudian update. Ini juga bisa Bapak Ibu ganti, misalnya di sini saya tambahkan betul. Yang lain tidak usah diisi, tidak apa-apa ya. Itu caranya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.